Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Indriani, jurusan S1 Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem informasi manajemen. Yang pertama, konsep sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Yang kedua, evolusi sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi secara teori. Penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya, tetapi pada prakteknya, tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya komputer. Sistem informasi yang akurat dan efektif dalam kenyataan selalu berhubungan dengan istilah computer based atau pengelolaan informasi yang berbasis komputer. Yang ketiga, beberapa fungsi dari hardware, software, dan brainware. Fungsi utama dari hardware adalah menerima input, mengolah data, dan memberikan output dan penyimpanan. Berbagai jenis perangkat keras yang tersedia untuk menangani setiap pekerjaan, meskipun beberapa hardware dapat melakukan lebih dari satu fungsi. Perangkat seperti keyboard dan mouse adalah perangkat masukan yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data ke komputer. Fungsi dari software, berbagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan pekerjaan apa yang dibutuhkan. Software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Software juga berfungsi sebagai penerjemah pemerintah software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerima dengan baik. Fungsi dari brainware, selain mampu menjalankan dan menggunakan perangkat komputer, brainware juga mempunyai banyak fungsi lain. Berikut adalah beberapa fungsi, yaitu brainware sebagai programmer, berfungsi sebagai operator, dan berfungsi sebagai administrator. Yang keempat, tujuan dari Information Resource Planning atau ERP dan Enterprise Resource Planning atau ERP. Tujuan dan peranan ERP adalah mengkoordinasikan bisnis organisasi secara lengkap dan menyeluruh, menjadikan perangkat lunak, mengotomasikan dan integrasi banyak proses bisnis, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise, menghasilkan informasi yang real-time, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan, mengurangi proses kinerja yang banyak memakan waktu, serta menghilangkan terjadinya duplikasi data, membantu meningkatkan penjualan karena membantu mengelola barang atau jasa lebih cepat. Yang kelima, alat-alat bantu yang digunakan dalam desain sistem. Alat bantu perencanaan adalah terbagi menjadi 3. Yang pertama, ASI atau aliran sistem informasi. Aliran sistem informasi sangat berguna untuk mengetahui permasalahan yang ada pada suatu sistem. Dari sini dapat diketahui apakah sistem informasi tersebut masih layak dipakai atau tidak, masih manual atau komputerisasi. Jika sistem informasi tidak layak lagi, maka perlu adanya perubahan dalam pengelolaan datanya sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan akurat serta keputusan yang lebih baik. Yang kedua, konteks diagram. Konteks diagram adalah gambaran umum tentang suatu sistem yang terdapat di dalam suatu organisasi yang memperlihatkan batasan sistem, adanya interaksi antara eksternal entity dengan suatu sistem, dan informasi secara umum mengalir di antara entity dan sistem. Konteks diagram merupakan alat bantu yang digunakan dalam menganalisa sistem yang akan dikembangkan. Yang ketiga, data flow diagram atau DFD merupakan gambaran sistem logika yang tidak tergantung pada perangkat keras, lunak, struktur, data, dan organisasi file. Keuntungan dari DFD adalah untuk memudahkan pemakai yang kurang menguasai bidang komputer untuk mengerti sistem yang akan dikerjakan atau dikembangkan. Yang keenam, sebutkan dan jelaskan etika dalam sistem informasi. Etika dalam sistem informasi, masalah etika juga dapat
mendapat perhatian dalam pengembangan dan pemakaian sistem informasi. Masalah ini diidentifikasi oleh Reich Mason pada tahun 1986 yang mencakup privasi, akurasi, properti, dan akses yang dikenal dengan akronomi apa. Yang pertama, privasi. Privasi menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang tidak izin untuk melakukannya. Yang kedua, akurasi. Akurasi terdapat informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakakurisasi informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Yang ketiga, properti. Perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakan saat ini yaitu dikenal dengan sebuah haki atau hak atas kekayaan intelektual. Di Amerika Serikat, kekayaan intelektual diatur melalui 3 mekanisme, yaitu hak cipta, paten, dan rahasia perdagangan. Masalah kekayaan intelektual merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam sistem informasi untuk menghindari tuntutan dari pihak lain di kemudian hari. Yang keempat, akses. Fokus dari permasalahan akses adalah pada penyedia aksesan untuk semua kalangan. Teknologi informasi diharapkan tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu, tetapi justru mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Sebagai contoh, untuk mendukung pengaksesan informasi web bagi orang buta. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.